Allahumma shoyiban nafi'an. Hari ini, hujan sangat lebat. Semoga hujan ini bermanfaat untuk seluruh makhluk. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hampir tidak jadi ke sini, hujan sangat lebat kemarin. Benar Ustazah, sampai pagi ini pun cuaca masih berkabut. Sungai terisi penuh dengan air. Oh iya Ustazah, boleh saya bertanya? Silahkan Lulu. Beberapa hari ini, hujan terus-menerus. Bagaimana sebenarnya proses siklus air? Saya mendekat dulu Lulu, supaya kita bahas bersama-sama. Baik Ustazah. Kita mulai bahas sekarang dan simak baik-baik. Siap Ustazah. Adanya matahari sama pentingnya dengan air. Artinya adalah tanpa air tidak akan ada kehidupan di bumi. Salah satu makhluk Allah yang sangat membutuhkan air adalah manusia. Masak, minum, mencuci, semua membutuhkan air. Lulu bisa saksikan bukan kegiatan bunda di rumah? Iya Ustazah, adik minum susu menggunakan air. Benar Lulu. Walaupun demikian, air sebagai sumber kehidupan tidak akan pernah habis di bumi sampai kiamat terjadi. Ini semua penyebabnya adalah karena daur air atau siklus air. Tahu kan Lulu perairan di bumi? Tahu Ustazah, ada samudera, laut, sungai, rawa, danau, dan telaga. Pintar. Siklus air terjadi karena air laut, sungai, danau, dan beberapa perairan yang disebutkan Lulu tadi mengalami evaporasi. Uap air hasil evaporasi kemudian berkumpul di udara. Suhu udara yang dingin membuat uap air berubah menjadi titik-titik air. Dari titik-titik air inilah kemudian membentuk awan. Setelah mencapai titik jenuh, kemudian terjadilah hujan atau salju. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian meresap ke dalam tanah yang disebut infiltrasi. Dan sebagian lagi kembali ke perairan. Demikianlah Lulu, Allah memperlihatkan kemahabesarannya dengan adanya siklus air yang tiada henti. Bagaimana sekarang nak? Ada pertanyaan? Tadi Ustazah menyebutkan evaporasi. Apa yang dimaksud dengan evaporasi Ustazah? Bagus pertanyaanmu. Evaporasi disebut juga dengan penguapan. Sedangkan titik-titik air yang berkumpul di udara disebut dengan pengembunan atau kondensasi. Dan air yang jatuh ke bumi disebut dengan presipitasi. Bisa kamu ulangi Lulu? Bisa Ustazah. Penguapan disebut dengan evaporasi. Dan titik-titik air yang terjadi di udara itu adalah proses pengembunan yang disebut dengan kondensasi. Adapun air yang jatuh ke bumi disebut dengan presipitasi. Mantap jawabanmu. Untuk tambahan pengetahuan, sekitar 2/3 permukaan bumi merupakan perairan. Wah, besar juga perairan di bumi. Lebih besar perairan daripada daratan. Benar. Dan air akan menjadi musuh bagi manusia jika manusia berbuat sesuka hatinya. Berarti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Air yang segitu banyak jika terjadi penyumbatan akan meluap. Anak cerdas. Sebagai kesimpulan, Lulu perlu pahami bahwa
Air hanya mengalami perubahan wujud dan tempatnya selama dalam proses siklusnya. Ada yang berupa zat cair seperti di air sungai, danau, dan perairan lainnya. Ada juga zat gas seperti terjadinya proses penguapan di udara. Dan ada pula zat padat lulu, yaitu titik-titik air yang jatuh ke bumi mengalami pendinginan di udara sehingga menjadi kristal-kristal es atau salju. Luar biasa ya Ustazah. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Iya nak, dan benar-benar sempurna. Bagaimana Lulu? Masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi Ustazah. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Lulu saya tugaskan untuk membacakan soal kepada teman-teman di grup. Saya izin berdiri di dekat sungai. Silahkan Lulu, yang penting jangan di pinggir sungai. Baik Ustazah. Teman-teman, jawab pertanyaan Ustazah. Jelaskan melalui video. Soalnya adalah, uraikan secara jelas proses siklus air. Selamat bekerja. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.